Pernah gak sih kamu merasa sudah berulang kali berusaha move on, tapi setiap kali kesakitan itu datang lagi? Kayak kamu bilang, oke, sudah cukup, tapi dalam hati kamu tahu, tapi, ini kan sudah menjadi bagian dari hidup gue. Kita sering terjebak dalam kisah yang sama, mengulang luka tanpa henti, padahal jalan keluar itu ada di depan mata kita. Memang rasanya sulit untuk mengatakan cukup pada masa lalu yang menyakitkan. Namun, ada tanda-tanda terang yang menunjukkan kamu sudah siap untuk menutup bab itu. Baiklah itu dari kebiasaan baru yang mulai kamu terapkan atau cara pandang yang berbeda, penting untuk mulai jujur pada diri sendiri. Tanda-tanda ini bukan sekadar harapan kosong, tapi sebuah panggilan untuk berani melangkah ke fase baru. Mari kita identifikasi tanda-tanda itu supaya kamu bisa mulai melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pertama, ketika kamu mulai merasakan keinginan untuk memahami dan merenungi pengalaman menyakitkanmu, itu adalah tanda kesadaran baru. Kesadaran ini membuat kamu mampu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin sebelumnya kamu terus menghindar dari rasa sakit itu, tapi sekarang kamu berani menghadapi dan mengeksplorasi apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah langkah awal menuju penyembuhan. Dengan memahami perasaanmu, kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengontrol hidupmu lagi. Proses ini membantu kamu menemukan makna di balik setiap luka, menjadikannya pelajaran berharga untuk menghadapi hari-hari ke depan dengan lebih bijaksana. Kesadaran baru ini memberikan harapan dan mendorongmu untuk terus melangkah meskipun jalan di depan mungkin tampak berat. Hal ini menandakan bahwa kamu sedang berusaha untuk lebih membuka diri dan menerima diri sendiri, siap untuk melakukan perubahan positif. Kedua, perasaan bersalah dan penyesalan bisa menghantui kita selamanya jika kita membiarkannya. Saat kamu mulai bisa melepaskan diri dari beban itu dan menyadari bahwa semua orang melakukan kesalahan, kamu sedang dalam perjalanan untuk menutup siklus luka. Ini bukan berarti kamu mengabaikan kesalahanmu, tapi lebih pada memberi dirimu ruang untuk bernafas dan bergerak maju. Menghentikan kebiasaan untuk menyalahkan diri sendiri memungkinkan kamu untuk lebih menerima diri dan berfokus pada perbaikan. Dalam perjalanan ini, penting untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk belajar dari pengalaman, bukan hanya menilai diri melalui kesalahan yang pernah dilakukan. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, termasuk kamu. Menerima kesalahan dan memaafkan diri sendiri adalah langkah penting dalam proses ini. Begitu kamu berhasil mengenali bahwa itu bukan akhir dari segalanya, kamu akan merasa lebih ringan dan memiliki kekuatan untuk terus melangkah. Ketiga, ketika kamu mulai berpikir tentang rencana masa depan, itu adalah sinyal bahwa kamu sudah siap untuk melangkah dari luka yang ada. Fokus pada hal-hal positif dan apa yang ingin kamu capai memberi kamu tujuan yang lebih jelas. Misalnya, jika kamu ingin meningkatkan karir atau mulai hobi baru, ini menunjukkan bahwa kamu berani melihat ke depan dan meninggalkan hal yang menyakitkan. Rencana ini harus menjadi motivasi, bukan beban. Ketika kamu merancang masa depan, kamu memberi diri kesempatan untuk tumbuh. Ini berarti kamu menyadari nilai dari setiap cita-cita dan impian yang kamu miliki. Terlepas dari masa lalu, harapan baru itu bisa menjadi kekuatan pendorong yang menggerakkanmu untuk terus melangkah. Rencana ini juga membuat kamu lebih berkomitmen dengan diri sendiri dan meningkatkan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Keempat, tidak ada perjalanan penyembuhan yang instan. Saat kamu mulai menghargai setiap langkah dalam proses ini, kamu sudah menunjukkan bahwa dirimu siap untuk menutup luka. Ada kalanya kamu merasa frustrasi, tapi kamu mulai belajar untuk menghargai setiap kemajuan, sekecil apapun. Ini adalah fase di mana kamu menerima bahwa luka itu bagian dari perjalanan hidupmu. Dengan merayakan proses, kamu bisa menjadi lebih kuat dan bijaksana. Setiap rasa sakit yang kamu alami mengajarkan sesuatu yang baru. Kesadaran ini akan membantumu untuk tetap positif meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Menghargai proses menjadi kunci untuk mengubah cara pandang terhadap luka yang telah dialami. Proses ini juga memungkinkan kamu untuk memberi makna pada perjalananmu,
sehingga setiap langkah yang diambil memiliki tujuan dan arti tersendiri. Kelima, ketika kamu bisa melihat patah hati sebagai kesempatan untuk belajar, itu adalah pertanda baika. Alih-alih terpuruk, kamu justru bisa menemukan pelajaran berharga dari setiap kesakitan. Misalnya, saat kamu menghadapi hubungan yang tidak sehat, kamu mulai menyadari hal-hal yang seharusnya ada dalam hubungan yang baika. Dengan sudut pandang ini, patah hati bisa berubah menjadi titik tolak untuk pertumbuhanmu ke arah yang lebih baika. Kamu menyadari bahwa setiap luka pada akhirnya membawa pelajaran. Dengan cara ini, kamu tidak hanya bangkit dari rasa sakit, tetapi juga menjadi versi dirimu yang lebih baika. Proses ini memberi kamu kesempatan untuk mengenali nilai diri dan menenangkan hati sebelum melangkah ke hubungan baru. Kesadaran ini akan mendorongmu untuk terus berusaha menjadi lebih baika dan lebih kuat. Patah hati bukanlah akhir, melainkan sebuah babak baru. Keenam, mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional adalah langkah penting yang menunjukkan kesiapanmu. Ketika kamu mulai terbuka untuk berdiskusi tentang luka dan beban emosional dengan orang lain, itu adalah sinyal bahwa kamu ingin sembuh. Dukungan dari luar membantu kamu melihat bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ini juga mengingatkan kita bahwa manusia memang diciptakan untuk saling membantu. Kadang, berbagi cerita bisa melepaskan beban yang telah lama kamu pikul sendiri. Saat kamu mendapatkan pandangan dan perspektif baru dari orang lain, proses penyembuhan akan terasa lebih ringan. Ini menjadi sinyal bahwa kamu siap untuk melangkah ke bab baru dengan dukungan yang positif. Mengandalkan dukungan sosial juga membuat kamu merasa lebih disokong dan termotivasi untuk terus bergerak maju meskipun menghadapi tantangan. Ketujuh, ketika kamu mulai mengenali dan mengandalkan kekuatan yang ada dalam dirimu, itu adalah pertanda bahwa kamu siap untuk menutup lukamu. Kamu mulai menyadari bahwa ada banyak hal dalam diri yang bisa kamu gali, potensi yang belum sepenuhnya kamu gunakan. Proses ini adalah tentang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ketika kamu yakin pada dirimu dan kemampuanmu, kamu bisa melangkah dengan penuh percaya diri, menghadapi masa depan dengan lebih positif dan optimis. Setiap tantangan yang dihadapi menjadi pelajaran, dan dengan itulah kamu akan semakin menyadari bahwa dirimu kuat. Memahami bahwa kamu mampu bangkit dari setiap kesulitan adalah langkah penting untuk menutup bab yang menyakitkan dalam hidupmu dan menjadi pemimpin atas hidup sendiri. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.